Para pemirsa yang saya hormati, para pembelajar matematika yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali. Damai sejahtera untukmu semua. Sekarang kita akan melihat materi trigonometri SMA. Di sini saya merangkum dalam 187 langkah trigonometri SMA. Kalau kita punya segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-sikunya di B, sudutnya adalah A, B, dan C, alfa, beta, dan gamma. Panjang sisinya di depan sudut alfa adalah A, di depan sudut beta adalah B, di depan sudut gamma adalah C. Maka kita bisa mendefinisikan perbandingan atau rasio antara panjang sisi-sisi segitiga ini. Yang pertama, rasio antara sisi siku-siku di depan sudut alfa dibagi dengan sisi miring, kita namakan dengan sinus, disingkat dengan sin. Jadi sin alfa itu sama dengan A per B. Sin demi sisi siku-siku di depan sudut alfa dibagi dengan sisi miring. Yang kedua, rasio antara sisi siku-siku di samping sudut alfa dibagi dengan sisi miring dinamakan kosinus, disingkat cos. Jadi cos alfa sama dengan C per B, kosami. Yang ketiga, rasio sisi siku-siku di depan sudut alfa terhadap sisi siku-siku di samping sudut alfa disebut tangen, disingkat tan. Jadi tan alfa sama dengan A per C, tan desa, depan per samping. Kemudian dari ketiga rasio yang sudah ada ini, kebalikan dari masing-masing ini, sinus, kosinus, dan tangen. Kebalikan dari tangen dinamakan kotangen, disingkat kot. Jadi kot alfa sama dengan C per A. Kebalikan dari kosinus itu dinamakan sekan. Jadi sekan alfa sama dengan B per C. Kemudian kebalikan dari sinus dinamakan kosekan. Jadi kosekan alfa sama dengan B per A. Dari 6 rasio trigonometri ini, sepasang-sepasangnya saling berkebalikan, yaitu sinus dengan kosekan, cos dengan sekan, tangen dengan kotangen.
maka hasil kalinya tentu sama dengan 1, yaitu sin alfa kali kosekan alfa sama dengan 1, cos alfa kali sekan alfa sama dengan 1, tangen alfa kali kotangen alfa sama dengan 1. Selain itu, kita juga bisa melihat sudut gamma sebagai sudut berpenyiku dengan sudut alfa. Sudut berpenyiku itu sudut yang jumlahnya adalah 90 derajat. Sehingga di sini sin gamma itu sama dengan sin 90 derajat kurang alfa. Maka kita akan peroleh sin 90 derajat kurang alfa sama dengan cos alfa jadi sin dengan cos itu berpenyiku. Kemudian tangen dengan kotangen juga berpenyiku. Sekan dengan kosekan juga berpenyiku. Sehingga sin 90 derajat kurang alfa sama dengan cos alfa, cos 90 derajat kurang alfa sama dengan sin alfa, tangen 90 derajat kurang alfa sama dengan kotangen alfa, kotangen 90 derajat kurang alfa sama dengan tangen alfa, sekan 90 derajat kurang alfa sama dengan kosekan alfa, kosekan 90 derajat kurang alfa sama dengan sekan alfa. Misalnya, kalau diketahui nilai sin 70 derajat, maka kita bisa menentukan nilai kosinus 20 derajat. Ingat bahwa 70 dan 20 jumlahnya adalah 90. Kalau diketahui nilai tangen 25 derajat, maka kita bisa menentukan nilai kotangen 65 derajat. Kalau diketahui nilai sekan 30 derajat, maka nilainya sama dengan kosekan 60 derajat. Selain itu, dari rasio-rasio ini kita mendapati identitas yang sangat penting, yaitu sin alfa per cos alfa sama dengan tangen alfa. Yang berikut, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berikutnya kita lihat nilai rasio trigonometri untuk sudut istimewa. Yang dimaksud dengan sudut istimewa di sini itu sudut yang besarnya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nilai sinus alfa, kosinus alfa,
tangen alfa, kotangen alfa, sekan alfa, kosekan alfa, untuk sudut-sudut istimewa ini mudah ditentukan tanpa menggunakan kalkulator. Yang pertama, untuk sinus. Sinus 0 derajat itu sama dengan 0 atau setengah akar 0. Sinus 30 derajat sama dengan setengah atau setengah akar 1. Sinus 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sinus 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Sinus 90 derajat sama dengan setengah akar 4 atau sama dengan 1. Ingat, akar 4 sama dengan 2, setengahnya adalah 1. Untuk kosinus, dari sudut berpenyiku, bahwa cos 0 derajat itu sama dengan sin 90 derajat kurang 0 derajat sama dengan sin 90 derajat. Jadi cos 0 derajat sama dengan sin 90 derajat sama dengan 1. Kemudian cos 30 derajat tentu nilainya sama dengan sin 60 karena berpenyiku. Cos 30 derajat nilainya sama dengan sin 60 derajat, yaitu setengah akar 3. Cos 45 derajat sama dengan sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Cos 60 derajat sama dengan sin 30 derajat, yaitu 1/2. Dan cos 90 derajat itu sama dengan sin 0 derajat, jadi sama dengan 0. Jadi mudah kita hafal saja sin. Jadi kita cukup hafal nilai sinus 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Atau setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Sedangkan kosinus dari setengah akar 4, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah akar 1, setengah akar 0. Jadi kita cukup hafal untuk nilai sinus. Kosinusnya berpenyiku. Sedangkan untuk nilai tangen itu dari identitas di awal tadi, yaitu tangen alfa itu diperoleh dari sin alfa per cos alfa. Maka tangen 0 derajat itu sama dengan nilai sin 0 derajat dibagi dengan cos 0 derajat. 0 dibagi 1 sama dengan 1. 0 dibagi 1 sama dengan 0. Kemudian tangen 30 derajat itu sama dengan setengah per setengah akar 3 atau seper akar 3 atau sepertiga akar 3. Kemudian tangen 45 derajat itu setengah akar 2 per setengah akar 2 sama dengan 1. Sedangkan tangen 60 derajat setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan akar 3. Dan tangen 90 derajat itu 90 derajat, tangen 90 derajat itu
sin 90 derajat nilainya 1, cos 90 derajat nilainya 0, 1 dibagi dengan 0 tidak terdefinisi. Kemudian untuk kotangen, seperti hubungan antara sin dan cos, itu saling berpenyiku dengan kotangen, maka nilai kotangen 0 tidak terdefinisi. Kita tinggal baca nilai tangen dari kanan ke kiri. Nilai kotangen 0 derajat sama tidak terdefinisi. Kotangen 30 derajat akar 3. Kotangen 45 derajat 1. Kotangen 60 derajat sepertiga akar 3. Dan kotangen 90 derajat sama dengan 0. Ya, saling berpenyiku dengan tangen. Sedangkan untuk nilai sekan itu adalah kebalikan dari cos. Maka untuk sekan 0 derajat itu 1/1 sama dengan 1. Sekan 30 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Jadi akar 3/2 atau akar 3/2 itu sama dengan 2 per akar 3 atau 2/3 akar 3. Sekan 45 derajat itu sama dengan 1/2. 1/2 sama dengan akar 2. Sedangkan sekan 60 derajat sama dengan 1/2 sama dengan 2. Sekan 90 derajat 1 dibagi 0 tidak terdefinisi. Untuk kosekannya itu berpenyiku dengan sekan. Jadi tinggal baca nilai kosekan dari kanan ke kiri. Sekan 0 derajat tidak terdefinisi. Kosekan 0 derajat tidak terdefinisi. Kosekan 30 derajat 2. Kosekan 45 derajat akar 2. Kosekan 60 derajat 2/3 akar 3. Dan kosekan 90 derajat sama dengan 1. Untuk sudut-sudut yang lebih besar, yaitu sudut-sudut di kuadran 2, 3, dan 4, itu kita menggunakan sudut-sudut yang berelasi. Jadi kita melihat nilai sudut berelasi. Yang pertama, untuk kuadran 1 itu sudutnya berkisar dari 0 derajat sampai 90 derajat. Antara 0 dan 90 derajat. Di kuadran 1 semua rasio trigonometri itu bertanda positif. Sedangkan di kuadran kedua itu besar sudutnya antara 90 derajat dan 180 derajat. Nilai rasio trigonometri di kuadran 2 diperoleh dengan relasi
terhadap sudut di kuadran 1, 180 derajat kurang alfa. Jadi misalnya sin 120 derajat, 120 derajat itu besarnya antara 90 dan 180. Jadi di kuadran kedua. Maka nilainya itu sama dengan nilai sinus 120 derajat sama dengan sinus 180 kurang 60. 120 itu sama dengan 180 kurang 60. Itu sama dengan sin 60 derajat. Di kuadran 2 hanya sinus yang positif. Tentu bersama dengan kosinus juga positif, karena kebalikannya. Tapi kalau kita hanya lihat 3, yaitu sin, cos, dan tangen, maka kuadran pertama semua positif, kuadran kedua hanya sinus yang positif, kalau kita hanya melihat sin, cos, dan tangen. Jadi kuadran 2 menggunakan relasi 180 derajat kurang alfa. Cos 150 derajat. 150 di kuadran 2. Cos 150 derajat itu sama dengan cos 180 kurang 30. Karena di kuadran 2 kosinusnya negatif, hanya sinus yang positif, maka nilai kosinus 150 derajat itu sama dengan kosinus 180 derajat kurang 30 derajat, sama dengan negatif kosinus 30 derajat. Jadi sama dengan negatif 1/2 akar 3. Untuk kuadran ketiga, yaitu sudut yang besarnya antara 180 derajat dan 270 derajat, kita menggunakan relasi 180 derajat ditambah alfa. Misalnya, tangen 225 derajat, 225 itu antara 180 dan 270, maka kita menggunakan relasi 180 tambah 45. Di kuadran 3 itu hanya tangen yang positif, tentu bersama dengan kotangen. Kotangen juga positif. Jadi tangen 225 derajat itu sama dengan tangen 180 derajat ditambah 45 derajat sama dengan tangen 45 derajat sama dengan 1. Cos 240 derajat, 240 derajat, cos 240 derajat itu sama dengan cos 180 derajat ditambah 60 derajat. Di kuadran 3 kosinusnya negatif, jadi sama dengan negatif cos 60 derajat. Jadi sama dengan negatif 1/2. Berikutnya kuadran keempat, memuat sudut yang besarnya antara 270 derajat dan 360 derajat. Relasinya di kuadran keempat terhadap kuadran 1 adalah 360 derajat dikurangi alfa.
Misalnya cos 330 derajat sama dengan cos 360 kurang 30 derajat. Di kuadran keempat hanya kosinus yang positif. Tentu bersama dengan sekan. Sekan juga positif. Jadi cos 330 derajat itu sama dengan cos 360 derajat kurang 30 derajat sama dengan cos 30 derajat sama dengan 1/2 akar 3. Dari sudut berelasi ini juga kita bisa melihat nilai untuk sudut negatif. Sudut negatif itu dianggap berada di kuadran keempat. Ingat, dianggap. Bukan persis di kuadran keempat, tapi dianggap berada di kuadran keempat. Jadi tetap menggunakan aturan relasi yang sudah disebutkan tadi, yaitu kuadran pertama semua positif, kuadran kedua hanya sinus yang positif, kuadran ketiga hanya tangen yang positif, kuadran keempat hanya kosinus yang positif, C, sin, tan, cos. Ingat, di kuadran keempat itu hanya kosinus yang positif. Berarti sudut negatif sin negatif alfa sama dengan negatif sin alfa, karena kuadran keempat itu sinusnya negatif. Kemudian cos negatif alfa sama dengan cos alfa, karena cos di kuadran keempat itu positif. Dan tangen negatif alfa sama dengan negatif tangen alfa. Ini sudut negatif. Jadi sin negatif sama dengan negatif sin, cos negatif sama dengan cos, dan tangen negatif sama dengan negatif tan. Selanjutnya kita akan melihat grafik masing-masing fungsi. Yang pertama, grafik fungsi sinus. Kalau 0, x-nya 0, nilai fungsinya adalah 0. Kalau pi per 2, nilai fungsinya adalah 1. Kalau pi sin pi itu sama dengan 0. Sin 3pi per 2 atau 270 derajat sama dengan negatif 1 sampai di 2pi. Dari 0 sampai 2pi itu satu periode. Setelah 2pi dia berulang kembali sampai di 4pi. Maka dari grafik ini kita bisa melihat bahwa fungsi sinus itu periodik setiap 2pi. Jadi akan berulang setiap 2pi. Jadi periode sinus itu adalah 2pi. Sehingga kita bisa menulis sinus K kali 2pi ditambah alfa sama dengan sin alfa. Contoh, sin 390 derajat itu sama dengan sin 1 kali 2pi
tambah 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Jadi nilainya setengah. Jadi sin 390 derajat sama dengan sin 30 derajat sama dengan setengah. Demikian juga cos 420 derajat. Cos 420 derajat sama dengan cos 60 derajat. Berikut untuk fungsi kosinus. Kalau kosinus 0 itu 1. Jadi langsung dari sini. Kemudian pi per 2 baru 0. Kalau tadi sin itu dari 0 itu dia naik sampai pi per 2 puncak. Sedangkan kosinus dari 0 untuk kosinus 0 itu sama dengan 1. Jadi langsung dari 1 baru turun ke pi per 2 itu sama dengan 0. Ya, jadi mirip saja dengan grafik fungsi kosinus, grafik fungsi sinus, tapi langsung dari 1. Ini juga sama, periodenya adalah 2pi. Maka kosinus K kali 2pi tambah alfa sama dengan cos alfa. Berikut grafik fungsi tangen. Ingat tadi nilai rasio fungsi trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Tangen 0 itu adalah 0. Tangen pi per 4 sama dengan 1. Tapi pi per 2 itu tidak terdefinisi. Di situ dia tidak ada nilainya, tidak ada grafiknya. Maka terputus di situ. Kalau kita lihat grafiknya, grafik fungsi tangen, ya seperti ini. Jadi pas pi per 2 itu tidak ada grafiknya. Dia mulai lagi setelah pi per 2. Itu di bawah sekali. Negatif, ya jauh di bawah. Sampai dengan 3pi per 2 juga tidak ada nilainya. Ya, kita lihat ini. Fungsi tangen itu akan berulang. Jadi grafiknya akan berulang setiap 1pi. Sehingga tangen K kali pi tambah alfa sama dengan tangen alfa. Berikut grafik fungsi kotangen. Ya. Ini grafik fungsi kotangen. Pada saat 0 itu nilainya tidak ada. Juga pada saat pi nilainya tidak ada. Fungsi kotangen juga akan berulang setiap 1pi.
Sehingga kotangen K kali Pi ditambah alfa sama dengan kotangen alfa. Berikut grafik sekan. Dari gambar ini kita bisa lihat periodenya setiap 2 pi. Maka sekan K kali 2 pi tambah alfa sama dengan sekan alfa. Mirip dengan grafik fungsi kosekan. Ini juga sama, setiap 2 pi akan berulang, maka kosekan K kali 2 pi ditambah alfa sama dengan kosekan alfa. Dari periode fungsi-fungsi trigonometri ini, kita mendapati sifat-sifat persamaan trigonometri. Yang pertama, jika sin X sama dengan sin P, maka X sama dengan P tambah K kali 2 pi, atau X sama dengan Pi kurang P tambah K kali 2 pi. Ingat tadi bahwa sinus itu positif di kuadran pertama dan kuadran kedua. Ini yang sudut di kuadran kedua, ini yang di kuadran pertama. Yang kedua, untuk kosinus X, jika cos X sama dengan cos P, maka X sama dengan positif negatif P tambah K kali 2 pi. Yang ketiga, jika tangen X sama dengan tangen P, maka X sama dengan P tambah K kali pi. Ingat tadi periodenya bukan 2 pi tapi pi. Berikutnya kita lihat aturan sinus, kosinus, dan luas segitiga. Kalau kita punya segitiga sembarang A, B, dan C dengan panjang sisinya A, B, dan C, maka pada segitiga ini berlaku aturan sinus. Yang pertama, aturan sinus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. A per sin alfa sama dengan B per sin beta sama dengan C per sin gamma. Sisi dan sudut yang berhadapan sinusnya sama. Jadi perbandingan sisi dan sinus sudut yang dihadapinya sama. Yang kedua, aturan kosinus. A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Jadi untuk menghitung salah satu sisi, perlu diketahui dua sisi yang lain dan sudut apit dari
dua sisi yang lain itu. Jadi A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Demikian juga untuk menghitung B. B kuadrat sama dengan C kuadrat tambah A kuadrat kurang 2CA cos B. Kalau C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos C. Itu kalau ditanya panjang sisi. Kalau mau menghitung panjang sisi yang belum diketahui. Tapi kalau sudah diketahui ketiga sisinya, untuk menghitung besar sudutnya, kita menggunakan bentuk lain dari aturan kosinus, yaitu cos A sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang A kuadrat per 2BC. Ya, ini hanya bentuk lain dari A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Itu yang pertama. Yang kedua juga bentuk lainnya gitu, dari yang kedua ini. Jadi yang kedua ini digunakan kalau ditanya sudut. Sedangkan yang pertama ini digunakan kalau ditanya panjang sisi. Berikutnya luas segitiga. Kalau segitiganya siku-siku, atau kalau segitiganya diketahui tingginya, maka kita sudah mengetahui bahwa luas segitiganya sama dengan setengah alas kali tinggi. Tetapi kalau tidak diketahui tingginya, yang diketahui adalah sudutnya, maka luasnya dihitung dengan luas segitiga ABC sama dengan setengah AB sin C. Kalau yang diketahui adalah sisi A dan sisi B serta sudut C, itu setengah AB sin C. Demikian juga kalau yang diketahui adalah B dan C dan sudut A, maka setengah BC sin A. Kalau diketahui sisi C dan A dan diketahui sudut B, maka setengah CA sin B. Itu luas segitiga. Sekarang kita lanjutkan lagi dengan rumus jumlah dan selisih sudut. Cos jumlah sudut, sin jumlah sudut, cos selisih sudut, sin selisih sudut, dan seterusnya. Yang pertama, sinus alfa positif negatif beta sama dengan sinus alfa cos beta positif negatif cos alfa sinus beta. Ini sebetulnya dua rumus tapi dijadikan satu. Jadi sinus alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Dan yang kedua adalah sin alfa kurang beta sama dengan sin alfa cos beta kurang cos alfa sin beta. Jadi ini dua rumus. Kemudian cos alfa positif negatif beta sama dengan cos alfa cos beta negatif positif sin alfa sin beta. Kalau pada sin itu berganti nama, tandanya tetap. Kalau positif positif, negatif negatif. Sedangkan pada kosinus namanya tetap, tandanya yang berganti. Positif menjadi negatif, negatif menjadi positif. Berikutnya, kalau tangen itu sudah kombinasi dari dua-duanya. Tangen alfa positif negatif beta sama dengan tangen alfa positif negatif tangen beta per 1
negatif positif tangen alfa tangen beta. Dari sini kalau kita ganti beta dengan alfa, maka sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa kurang sin kuadrat alfa. Atau bentuk lainnya 2 cos kuadrat alfa kurang 1. Atau bentuk lain lagi 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. Sedangkan tangen 2 alfa itu sama dengan 2 tangen alfa per 1 kurang tangen kuadrat alfa. Berikutnya sudut pertengahan. Kalau yang ini tadi sudut terangkap, ini sudut pertengahan. Sin setengah alfa sama dengan positif negatif setengah akar 2 kurang 2 cos alfa. Cos setengah alfa sama dengan positif negatif setengah akar 2 tambah 2 cos alfa. Dan tangen setengah alfa sama dengan positif negatif akar dari 1 kurang cos alfa per 1 tambah cos alfa sama dengan positif negatif 1 kurang cos alfa per sin alfa sama dengan positif negatif sin alfa per 1 tambah cos alfa. Itu sudut pertengahan. Berikutnya rumus penjumlahan dan perkalian sinus dengan sinus, kosinus dengan kosinus. Rumus penjumlahan: sinus alfa ditambah sinus beta itu sama dengan 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. 2 sin setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta. Sin alfa kurang sin beta itu sama dengan 2 cos setengah jumlah sin setengah selisih. 2 cos setengah alfa tambah beta sin setengah alfa kurang beta. Kemudian cos alfa tambah cos beta 2 cos setengah jumlah cos setengah selisih. 2 cos setengah alfa tambah beta cos setengah alfa kurang beta. Dan cos alfa kurang cos beta sama dengan negatif 2 sin setengah jumlah sin setengah selisih. Negatif 2 sin setengah alfa tambah beta sin setengah alfa kurang beta. Sedangkan pada perkalian itu yang pertama 2 sin alfa cos beta sama dengan sin jumlah tambah sin selisih. Sin alfa tambah beta tambah sin alfa kurang beta. Sedangkan 2 cos alfa sin beta itu sama dengan sin jumlah kurang sin selisih. Sin alfa tambah beta kurang sin alfa kurang beta. Yang ketiga 2 cos alfa cos beta sama dengan cos jumlah tambah cos selisih. Cos alfa tambah beta tambah cos alfa kurang beta. Dan yang keempat, negatif 2 sin alfa sin beta sama dengan cos jumlah kurang cos selisih. Cos alfa tambah beta kurang cos alfa kurang beta. Berikutnya kita lihat bentuk A cos X tambah B sin X. Ini diturunkan berdasarkan rumus jumlah dan selisih. Bentuk A cos X tambah B sin X itu dapat diubah menjadi K cos X kurang alfa dengan
nilai K-nya diperoleh dari akar A kuadrat tambah B kuadrat. Sedangkan nilai alfanya diperoleh dari tangen alfa sama dengan B per A. Di mana alfa itu tergantung kepada tanda A dan B. Jika A lebih besar 0 dan B lebih besar 0, maka alfanya di kuadran pertama, yaitu antara 0 derajat dan 90 derajat. Jika A lebih kecil 0 dan B lebih besar 0, maka alfanya di kuadran kedua. Jika A lebih kecil 0 dan B juga lebih kecil 0, maka alfanya di kuadran ketiga. Jika A lebih besar 0 dan B lebih kecil 0, maka alfanya di kuadran keempat. Sekarang kita lihat limit fungsi trigonometri. Yang pertama, limit x mendekati 0 dari cos x itu sama dengan 1. Limit x mendekati 0 dari sin x per x sama dengan 1. Limit x mendekati 0 dari x per sin x sama dengan 1. Limit x mendekati 0 dari tangen x per x sama dengan 1. Limit x mendekati 0 dari x per tangen x sama dengan 1. Limit x mendekati 0 dari sin AX per BX sama dengan A per B. Limit x mendekati 0 dari AX per sin BX sama dengan A per B. Demikian juga pada tangen. Juga bisa diperoleh kombinasi antara sin dan tangen. Jadi misalnya, limit x mendekati 0 dari tangen AX per sin BX sama dengan A per B. Atau limit x mendekati 0 dari sin AX per tangen BX juga sama dengan A per B. Itu limitnya. Kemudian turunannya, turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, turunan fungsi sinus adalah kosinus. Turunan fungsi kosinus adalah negatif sinus. Turunan fungsi tangen adalah sekan kuadrat X. Turunan fungsi kotangen adalah negatif kosekan kuadrat X. Turunan fungsi sekan adalah sekan X tangen X. Dan turunan fungsi kosekan adalah negatif kosekan X kotangen X. Kalau dikembangkan berdasarkan aturan rantai, maka turunan dari sin AX adalah A cos AX. Turunan cos AX adalah negatif A sin AX. Turunan tangen AX adalah A sekan kuadrat AX. Turunan kotangen AX adalah negatif A kosekan kuadrat AX. Turunan sekan AX adalah A sekan AX tangen AX. Dan turunan kosekan AX sama dengan negatif A kosekan AX kotangen AX.
Dan terakhir kita akan lihat integral fungsi trigonometri. Dia sebetulnya gampang, itu anti turunan. Jadi integral sin x dx, fungsi apa yang turunannya adalah sin? Ya, negatif cos. Jadi integral sin x dx sama dengan negatif cos x ditambah c. Integral cos x dx sama dengan sin x ditambah c. Integral secant kuadrat x dx sama dengan tangen x ditambah c. Integral kosekant kuadrat x dx sama dengan negatif kotangen x tambah c. Integral secant x tangen x dx sama dengan secant x ditambah c. Integral kosekant x kotangen x dx sama dengan negatif kosekant x ditambah c. Dengan menggunakan metode substitusi, kita juga bisa memperoleh integral sin ax dx sama dengan negatif 1/a cos ax ditambah c. Integral cos ax dx sama dengan 1/a sinus ax ditambah c. Integral secant kuadrat ax dx sama dengan 1/a tangen ax ditambah c. Dan integral kosekant kuadrat ax dx sama dengan negatif 1/a kotangen ax ditambah c. Integral secant ax tangen ax dx sama dengan 1/a secant ax ditambah c. Dan terakhir integral kosekant ax kotangen ax dx itu sama dengan negatif ini salah sedikit, ini harus sama dengan negatif 1/a, ini negatif negatif 1/a negatif 1/a kosekant ax ditambah c. Demikianlah sekilas rangkuman materi trigonometri SMA yang saya rangkum dalam 187 langkah trigonometri SMA. Terima kasih.